anak-anak. Ya, kita berjumpa lagi ya dengan Miss Devi. Untuk yang kali ini, Miss Devi akan menyampaikan materi tentang operasi hitung pecahan mengenai pengurangan. Ya, untuk yang beberapa minggu yang lalu sudah dibahas operasi hitung pecahan mengenai penjumlahan ya, sebanyak 2 kali ya videonya yang Miss Devi tampilkan kemarin ya. Oke, betul ya. Untuk yang kali ini juga Miss Devi akan membagi dalam 2 tahap penjelasan tentang operasi hitung pecahan pengurangan ya. Jadi kita langsung saja untuk kalian saksikan dan kalian lihat dan kalian pahami ya. Silakan kalian siapkan buku catatan juga untuk kalian mencatat ringkasan yang dianggap penting dari video yang Miss Devi jelaskan. Ini adalah pembahasan pengurangan pecahan biasa. Baiklah, untuk selanjutnya, materi berikutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan biasa. Ini contoh soal yang pertama. 3/4 dikurang 1/2. Kita lihat kembali. Untuk KPK 4 dan 2. Ini ya, 4 dan 2 ini kita lihat. KPK-nya adalah ternyata 4. Ya, sama-sama 4. 3/4 ya, kita letakkan saja langsung 3/4 karena sudah 3/4. 1/2 ya, kita cari di sini 2 ya, kan dikali 2 jadinya 4. Jika penyebutnya dikali 2, pembilang juga dikali 2. Kalau sudah sama-sama sama, tinggal kita hitung. 1 kali 2, 2. 2 kali 2 tetap 4. Nah, jika sudah sama penyebutnya 4, sama-sama 4, baru bisa kita kurangi. 3/4 dikurang 2/4, dapatlah hasilnya 1/4. Bisa disederhanakan? Sudah tidak usah ya, karena ini sudah paling sederhana bentuknya, 1/4 ini. Maka hasil dari 3/4 dikurang 1/2 adalah 1/4. Kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Soalnya ada seperti ini. 1/2 dikurang 2/3. Langkah dan penyelesaiannya ada di slide berikutnya. Silakan kalian nanti saksikan. Pembahasan contoh soal mengenai pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh yang pertama, 1/2 dikurang 2/3. Kita ubah dulu 1/2 ke dalam bentuk pecahan biasa. Dapatlah 3/2 dikurang 2/3. Jika sudah seperti ini, sudah ada di sama-sama pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah kita cari KPK dari 2 dan 3. Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Hasilnya adalah 6. Nah, kita lihat kembali. Kenapa bisa didapat 6 KPK-nya? Karena di sini dikali 3/2. 2-nya yang penyebutnya kita kalikan 3. Ya, 2 kali 3 6 kan? Ini juga harus sama ya, kali 3 juga. Ini 2/3, penyebutnya kita kali 2. Pembilangnya juga dikali 2. Karena penyebutnya sudah sama, sudah saya buat, ya Miss Devi sudah buat, maka kalian tinggal hitung yang bagian atas saja. Bagian pembilang. 3 kali 3, 9. 3 berikutnya, 2 dikali 2, 4.
maka hasilnya dapatlah 9/6 kurang 4/6 adalah 5/6. Bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak, ya. Ini sudah yang paling sederhana. Bisa jadikan campuran? Tidak juga, karena penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Paham ya anak-anak? Setelah kita lanjut untuk pembahasan mengenai pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya, ini adalah soalnya. 4/2/5 dikurang 2/3/4. Silakan saksikan di video slide ini. Pembahasan soal mengenai pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini ada contoh soalnya. Silakan disaksikan dan dipahami langkah-langkah pengerjaan. 4/2/5 dikurang 3/4 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi dapatlah 4/2/5 ini kita ubah ke pecahan biasa 2/5 dikurang 2/3/4 dapatlah hasilnya kita jadikan pecahan biasa 11/4. Selanjutnya kita tentukan KPK dari 5 dan 4. KPK 5 dan 4 sudah ada yang tahu berapa? Oke, betul. 20. Ya kan? 20. Kalau sudah sama-sama dapat penyebutnya 20, kita tinggal cari pembilangnya. Kita cari seperti ini. Ini 5 dikali 4 tadi ya, biar dapat 20. Nanti di atas juga sama dikali 4. Ini juga 11/4. 4-nya dikali 5 biar dapat 20. Selanjutnya kita tinggal hitung yang bagian pembilang yang di atas. Karena bagian penyebut sudah kita ketahui nilainya. 22 dikali 4 hasilnya adalah 88. 11 kali 5 hasilnya adalah 55. Langkah berikutnya kita kurangkan. 88/20 dikurang 55/20 hasilnya 33/20. Kita lihat, kita bisa sederhanakan. Oh, ternyata tidak bisa ya. Kalau begitu kita jadikan kembali dia ke dalam bentuk campuran. Campurannya kita lihat di bawahnya penyebutnya 20. Ya. Kita kembali lihat 20 dikali berapa yang mendekati 33. Ternyata dikali 1. Tambah berapa? Biar dapat 33. Tambah 13. Maka hasil dari 4/2/5 dikurang 2/3/4 adalah 1/13/20. Selanjutnya, pengurangan 3 pecahan. Ini nanti ada penjelasan 2 tahap, pengurangan 3 pecahan biasa dan pengurangan 3 pecahan campuran. Jadi nanti akan dibahas di sini ada 2 penyelesaian ya, syarat pecahan biasa dan pecahan campuran. Silakan disaksikan di slide berikut. Pembahasan mengenai pengurangan 3 pecahan. Di sini nanti Miss Devi akan menjelaskan dalam 2 contoh ya. Ini contoh yang pertama, pengurangan 3 pecahan biasa. Nanti contoh yang kedua, pengurangan 3 pecahan campuran. Biar nanti anak-anak semua bisa memahami
cara pengerjaan pengurangan 3 pecahan. Kita mulai untuk yang pertama, pengurangan 3 pecahan biasa. Contohnya 2/3 dikurang 1/4 dikurang 1/8. Kita lihat KPK dari 3, 4, dan 8. Masing-masing KPK-nya kita dapat 24. Ya, kita buat di sini 24 semua. Lalu kita mau cari pembilangnya, benar ya? Kita cari pembilangnya. Kita harus tahu dulu penyebutnya dikali berapa. Biar sama-sama dapat 24. Berarti di sini dikali 8, ini juga dikali 8. Ini juga dikali 6. Ini dikali 6. Ini dikali 3. Ini dikali 3. Tinggal kita hitung pembilangnya yang bagian atas. Nah, sudah semua dapat. 2 kali 8 adalah hasilnya 16. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. 1 kali 3 hasilnya 3. Kita tinggal kurangkan, karena semua sudah sama. 16/24 dikurang 6/24 dikurang 3/24, dapatlah hasilnya 7/24. Apa bisa disederhanakan? Oh, ternyata tidak bisa, ya, karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Apa bisa dijadikan campuran? Ternyata tidak bisa juga, karena penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Maka tidak bisa dijadikan campuran.